Assalamualaikum, happy people. Kenalin, nama aku Cantika. Aku dari Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang sejarah sistem operasi. Ngomong-ngomong tentang sistem operasi, kalian sering denger nggak sih tentang sistem operasi? Pasti sering dong ya. Atau mungkin ada yang baru denger. Nah, biar kita makin tahu nih tentang sistem operasi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa sih sistem operasi itu. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau bisa kita singkat jadi OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, teman-teman. Serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka loh, kecuali dalam program booting ya. Nah, kan kita udah tahu nih sistem operasi itu seperti apa. Fungsinya tuh apa sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, fungsi dari sistem operasi itu sendiri, yang pertama ada sebagai pengatur penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para user. Lalu ada sebagai pengawas penggunaan perangkat keras, program di aplikasi dan user. Lalu sebagai pengendali nih teman-teman yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu teman-teman. Wah, fungsinya banyak sekali ya. Tapi kalian tahu nggak sih tentang sejarahnya? Karena yang kita tahu sistem operasi itu dari tahun ke tahun semakin bagus ya teman-teman. Yuk kita bahas tentang sejarah sistem operasi. Generasi awal di tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah membuat kecerobohan dan kekeliruan bahkan kesalahan teman-teman. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna komputer itu sendiri teman-teman. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian, lalu dieksekusi secara beruntutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user yang digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, atau multi-programming melayani banyak program sekaligus, dan multitasking melayani banyak tugas dan pekerjaan, atau bisa disebut dengan batch processing system. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan Graphic User Interface atau bisa disingkat GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai dengan era komputasi terbesar atau distributed computer, di mana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu titik tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Wah, generasi keempat ini sudah mulai modern ya teman-teman. Lalu ada generasi selanjutnya. Pada generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak atau bisa kita sebut dengan mobile. Pada perangkat bergerak seperti PDA, paket PC, laptop, notebook, dan netbook. Dan sistem operasi jaringan virtual juga berkembang teman-teman. Sehingga dalam satu jaringan hanya bisa diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat server. Nah, gimana teman-teman? Udah pada mulai ngerti belum nih tentang generasi ke generasi sistem operasi? Banyak banget ya teman-teman perubahannya, mulai yang dari dia hanya bisa membaca instruksi, lalu lama-lama semakin modern, semakin modern. Wow, jadi kita udah ambil ilmu baru ya teman-teman dari video ini.
Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan dari sistem operasi terbaru, teman-teman, yaitu handphone fleksibel. Di mana dulu bentuk handphone hanya kecil-kecil dan ukurannya segitu-segitu saja ya, teman-teman. Namun sekarang sudah ada yang namanya handphone fleksibel. Nah, teknologi masa depan handphone fleksibel diinstalasi oleh Samsung untuk pertama kalinya nih, teman-teman. Dan dia menggunakan layar super aktif matrik organik light emitting diode atau AMOLED Super AMOLED yang bisa dibengkokkan teman-teman. Dan kedepannya yang akan menjadi tren bukanlah smartphone dengan bodi tipis, tapi adalah fleksibilitas bodi dengan layar penuh yang memudahkan pengguna untuk menyimpan handphonenya nih teman-teman. Dan produk ponsel canggih ini pun sudah bisa dibeli secara luas loh teman-teman, jadi kalian bisa mencari handphone ini dimanapun. Seperti produk Galaxy Z Flip atau Huawei Mate XS maupun Motorola RAZR dan generasi terbaru. Wow, banyak sekali kan ya teman-teman tentang handphone fleksibel ini. Wow, sangat menguntungkan. Ayo siapa yang belum punya handphone fleksibel ini? Aku juga belum sih. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga membantu ya teman-teman dan semoga kalian juga semakin sadar akan teknologi yang semakin berkembang ini. Dan jangan lupa kita nggak boleh sampai ketinggalan zaman ya teman-teman karena yang namanya teknologi semakin lama semakin canggih loh. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!